2001829. Saya Nur Asfi Mahmuda dengan NIM 2004232. Saya Sylvia dengan NIM 2008462. Di sini kita dari kelas arsitektur 2020B dan prodi teknik arsitektur Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Indonesia. Oke, sekarang kita di sini mau ngapain nih? Kita mau challenge dan ini tuh berhubungan tentang tema video kita. Iya, video temanya itu Pancasila, model sosial bangsa di tengah era revolusi industri 4.0. Oke, kalau gitu challenge-nya apa aja nih? Yang federasinya kita ada 3 challenge. Yang pertama itu ngapain wawancara ke 3 orang tentang Pancasila sama revolusi industri. Dan tantangan kedua itu bikin story di Instagram kayak all pass dulu tentang tantangan revolusi industri terus jelasin. Dan yang ketiga tinggal mewarnain Garuda dalam waktu 2 menit aja. Itu jelasin Pancasila sebagai model sosial. Itu Menarik tuh. Terus kalau gitu kita nentuin challenge-nya gimana nih? Gimana kalau kita main bunyi kertas? Jadi nanti pemenang bisa pilih duluan mau challenge apa? Jadi bagus tuh. Kalau gitu kita lakunya sambil ke mata kali ya. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Yes, aku menang. Kalau gitu aku pilih challenge kedua. Kalau gitu sekarang kalian ya. Aku hitung 1, 2, 3. kamu lagi deh mau menang mau pilih apa? Yang ketiga deh. Oke, yang ketiga berarti semua dapat pertama yang wawancara ya. Oke. Kita bakal balik lagi ke Zoom setelah selesai challenge kan. Nah, mau jam berapa? Sekitar 4 jam mungkin. Nah, sekarang jam 11.05 ya. Berarti nanti kita bakal balik 15.05 ya. Oke. Semangat! Oke, begitu semangat semuanya. Ini aku mau ngejalanin challenge nomor 1, yaitu wawancara ketiga orang tentang Pancasila dan revolusi industri. Nah, sejak dilahirkannya Pancasila tanggal 1 Juni 1945, dia itu dimaksudkan sebagai dasar falsafah negara kesatuan Republik Indonesia atau yang lebih kita kenal sebagai dasar negara. Arti penting Pancasila itu, dia harus menjadi tolak ukur dan pegangan hidup dalam bermasyarakat. Lalu Pancasila ini harus diwariskan ke generasi muda bangsa Indonesia selanjutnya. Nah, makanya sekarang aku lagi nyari nih siapa yang bisa ditanya buat ditanya tentang Pancasila. Kayaknya anak SD sih. Kira-kira mereka tuh apal gak sih atau cuma pas upacara aja? Nah, sekarang aku udah dapet di sini ada. Aku mau tanya. Ini udah ada anak SD. Hai. Kamu apal gak Pancasila? Apal. Coba dong sebutin. Pancasila satu ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerajaan yang dipimpin oleh hikmat, kesejahteraan, kedaulatan dan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terus dong. Pertanyaan kedua, aku sengaja nyari generasi milenial yang bisa aku tanya tentang revolusi industri 4.0. Oke. Kamu tahu gak sih apa itu revolusi industri 4.0? Tahu dong, Apa? revolusi industri 4.0 ini terjadinya perubahan dari setiap lini kehidupan bermasyarakat. Di era ini seluruh bangsa dan negara dituntut untuk menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan teknologi yang canggih agar bersaing di dunia global. Keren banget. Tentang revolusi industri, kemajuan dari revolusi industri yang paling terasa tentu saja adalah internet. Yang kedua adalah 1001 sensor dan 1001 cara untuk memanfaatkan informasi dari sensor tersebut. Yang ketiga adalah cloud computing, dan yang keempat yakni perubahan terbesar yaitu machine learning. Dijawab tentang revolusi industri 4.0. Revolusi ini akan membawa perubahan industri yang akan semakin kompak dan efisien. Nah, dampaknya pun akan signifikan, ada enak dan gak enaknya pastinya ya. Nah, terus sekarang aku mau tanya tentang apa sih gak enaknya, walaupun sekarang zaman makin canggih, dan sasaran aku sekarang bukan generasi milenial tentunya. Menurut generasi Bapak, gak enaknya gimana sih Pak? Gak enaknya, ke-1 pekerjaan manusia diganti mesin. Kedua, orang banyak tinggal di kota. Ketiga, sistem ekonomi jadi serba dari HP kayak ojek, belanja. Keempat, banyak masalah baru, contohnya
revolusi. Oh iya. Masih apa ya jawabannya? Iya, iya. Halo semuanya, jadi aku dikasih challenge untuk membuat konten mengenai tantangan di era revolusi industri 4.0. Jadi aku udah upload di Snapgram konten judulnya True or False. Jadi isinya itu tentang pernyataan-pernyataan seputar tantangan di era revolusi, dan teman-teman menjawab apakah pernyataan itu adalah benar atau salah. Kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pernyataan yang pertama. Pernyataan yang pertama, true or false, ujaran kebencian merupakan tantangan di era revolusi industri 4.0. Hasil polling menyatakan bahwa 93% teman-teman menjawabnya true, dan sisanya menjawab false. Dan jawabannya yang benar adalah true. Jadi ujaran kebencian ini banyak terjadi di sosial media, yang mana media sosial ini banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, yang mana hal itu dapat mempengaruhi kondisi kebinekaan bangsa Indonesia. Dan hal ini penting untuk disikapi karena kebinekaan ini merupakan bekal bangsa Indonesia untuk melakukan pembangunan. Untuk itu perlu ditegaskan kembali nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai keindonesiaan agar kebinekaan tadi dapat dikelola dan dapat menjadi kekuatan bangsa Indonesia untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pernyataan selanjutnya. Pernyataan selanjutnya, true or false, letaknya identitas nasional merupakan tantangan di era revolusi industri 4.0. Menariknya, 100% semua teman-teman yang jawab ini setuju akan pernyataan ini. Dan memang benar jawabannya adalah true. Jadi letaknya identitas nasional ini diprediksi tetap menjadi isu-isu krusial masa depan loh. Dan jika tidak segera diantisipasi dan diupayakan langkah-langkah strategis untuk mengatasinya, maka bukan hanya bangunan keindonesiaan saja yang terancam runtuh, tetapi juga Indonesia ini akan kehabisan energi untuk memasuki era revolusi industri 4.0 dan akan tertinggal jauh dari bangsa-bangsa lain yang sudah siap. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pernyataan yang terakhir. Pernyataan yang terakhir, true or false, bahwa menipisnya aktualisasi Pancasila merupakan tantangan di era revolusi industri 4.0. Dan hasil polling itu sama seperti pernyataan yang pertama, jadi 93% menjawab true dan sisanya menjawab false. Dan jawabannya lagi true. Jadi salah satu tanda menipisnya aktualisasi Pancasila adalah goyahnya sendi-sendi kebudayaan masyarakat Indonesia. Jadi tergerusnya kebudayaan Indonesia karena revolusi industri 4.0 sendiri itu berpengaruh pada rapuhnya Pancasila sebagai pondasi negara. Yang mana jika pondasi dasar suatu negara saja lemah, bagaimana negara tersebut dapat menghadapi era revolusi industri 4.0? Nah, segitu aja bahasan mengenai tantangan di era revolusi industri 4.0 dan ya challenge-nya. Nah, jadi di sini kita akan bahas tentang Pancasila sebagai model sosial sambil mewarnai burung Garuda. Menurut komen pada tahun 1999, model sosial adalah kemampuan masyarakat untuk bekerja sama demi mencapai tujuan bersama dalam berbagai kelompok atau organisasi. Model sosial ini memiliki 3 unsur, komponen, dan elemen utama. Yang pertama, ada kepercayaan atau trust. Yang kedua, ada nilai dan norma. Dan yang ketiga, dari jaringan atau network. Di sini kita akan bahas nilai dan norma. Nilai merupakan bagian penting dari kebudayaan dan menjadi hal yang disepakati dan dijunjung oleh masyarakat, di mana tindakan tersebut dilakukan. Sementara norma adalah aturan yang bertujuan agar nilai tidak dilanggar oleh masyarakatnya dan akan terus dilakukan. Nah, nilai dan norma di Indonesia itu memiliki perbedaan pada setiap daerahnya, yang menandakan adanya multikulturalisme di Indonesia. Nah, untuk Pancasila di sini menjadi common platform sekaligus rasionalitas publik di mana keberagaman dan budaya, agama, ras, dan etnis dapat terbentuk menjadi suatu negara bangsa. Pancasila menjadi sistem nilai yang digali dari identitas nasional dan nilai bangsa yang didasarkan atas nilai yang disebutkan tadi. Sudah selesai. Oke, ini udah 4 jam lebih ya. Nah, kita semua udah ngelakuin challenge yang didapat masing-masing. Dan kita semua udah sukses menjalaninya. Jadi segitu aja video dari kita. Semoga videonya dapat menambah pengetahuan kalian. Dan juga semoga bermanfaat. Sekarang kita mau pamit. Makasih semuanya. Terima kasih semuanya.